tunas ketiga dari katak super ini sudah setinggi dada saya. Nah, segini tingginya. Update tunas ketiga porang saya yang dari katak super isi 80 biji per kilo ya teman-teman. Nah, ini saya akan ngecek kebun juga, nanti akan saya bagikan juga, saya akan sharing tentang pemupukan juga, dan juga ada busuk pangkal batang nanti akan saya tunjukin, dan saya kasih solusi juga ya teman-teman. Nah, ini untuk tunas pertamanya sudah dorman ini. Ada beberapa yang sudah dorman emang. Tapi ya belum banyak ini, masih sebagian. Nah, kalau yang belum dorman tunas pertamanya seperti ini, gede. Nah, ini untuk tunas keduanya. Tunas ketiganya ini belum keluar nih. Nah, ini yang di depan saya ini sudah lumayan agak tinggi ya. Ini hampir sedada malahan. Tapi rata-rata sepinggang ini tingginya. Untuk semuanya keseluruhannya rata-rata sepinggang. Tapi ini ada yang subur banget sih. Nggak tahu di setengah petak ini kok subur. Ini sudah banyak juga yang sedada sih. Nah, ini sudah ada beberapa yang dorman ya teman-teman. Nah, dan untuk di sini sekarang kan bulan 2. Bulan 2 itu masih banyak hujan. Kalau mau dipupuk kimia sebenarnya masih bisa ini dikasih, maksudnya dikasih pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi, ini masih bisa karena masih banyakan itu ya hujan. Dan kalau sudah bulan 3 biasanya sudah enggak, itu curah hujannya udah berkurang, jadi untuk pemupukan yang pakai nitrogen, kadar nitrogennya tinggi itu sudah nggak bagus. Tapi khusus untuk kebun saya ini saya pakai NPK-nya cuma sekali aja ya teman-teman. Bukan NPK tapi pupuk kimianya cuma sekali aja. Saya pakainya NPK dan saya pakai pas keluar tunas pertama aja dulu. Ya, saya pakainya cuma buat kayak booster gitu aja ya teman-teman untuk pupuk kimianya. Dan ini kemarin saya yang banyakkan malah pupuk kompos, pupuk kohe ini. Tapi yang sudah difermentasi ya teman-teman. Ini di di kebun saya itu endemik banget itu rumputnya, endemik rumput. Jadi kalau dibersihin gitu 3 minggu setelahnya itu sudah balik lagi, udah rimbun lagi itu rumputnya. Nah, untuk kembali lagi ke pemupukan ya teman-teman. Kalau sudah di bulan 3 sebaiknya kalau mau dipupuk teman-teman, pupuknya itu pakai yang mengandung unsur K-nya yang tinggi seperti KCl. Itu bagus juga buat buat umbi. Buat membesarkan umbi itu bagus KCl. Jadi kalau sudah diperkirakan mau jarang hujan, itu jangan dikasih nitrogen yang tinggi ya teman-teman. Karena nanti kalau kadar nitrogennya itu tinggi, jadi merangsang untuk keluar tunas yang baru ya. Dan setelah keluar tunas ternyata curah hujannya habis, itu bisa jadi nantinya dormannya itu, pohonnya itu nggak sampai tua sudah dorman. Dan kalau kasusnya seperti itu mengakibatkan umbinya juga nggak akan bagus ya teman-teman. Yang benar paling nggak 2 bulan sebelum dorman atau 2,5 bulan sebelum dorman itu jangan dikasih pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya teman-teman. Dan sebaiknya yaitu tadi pakainya untuk 2 bulan setengah terakhir itu dikasih unsur K yang tinggi seperti KCl itu.
itu untuk memaksimalkan umbi ya teman-teman kalau mau pakai pupuk kimia. Tapi kalau di tempat saya meminimalkan banget pemakaian pupuk kimia. Kecuali memang pohonnya kerdil ya, kerdil dan kuning terus, mungkin saya kasih itu beberapa kali kasih pupuk NPK-nya. Nah, ini yang di depan saya ini lumayan ini, agak subur ini. Nah, ini sudah rata-rata setinggi pinggang, atasnya pinggang dikit ya. Nah, ini, dan ini yang di depan ini full naungan ini, malah nggak bagus malahan. Nah, seperti ini. Ini kataknya juga udah pada keluar. Nah, ini penampakannya. Dan kalau yang di depan ini kelihatan kan terang lagi nih. Ini nggak seberapa ada namungannya. Dan ini yang terserang busuk pangkal batang, ini ada satu dipetakan sini. Nah, ini kalau yang kelihatan ya, kalau yang terang lumayan bagus. Emang ini ada lahan saya ini ada naungannya tapi nggak seberapa ya. Kecuali yang di tengah itu kelihatan gelap banget nih, yang ini di sini. Dan saya akan selanjutnya cek yang di petakan bawah ya teman-teman. Nah, untuk pemupukan itu ya teman-teman, mohon diperhatikan fasenya, di fase apa, di fase vegetatif atau generatif, dan sesuaikan pupuknya ya teman-teman. Jangan asal aja. Kalau di sini dulu ya cuma gitu. Orang itu taunya urea. Pokoknya di pupuk urea, atau yang kalau di tempat saya disebutnya mes itu. Kalau di pupuk urea sampai daunnya itu hijau semu hitam gitu, wah kelihatan apa namanya, subur banget gitu, katanya orang-orang udah bagus itu, hijau banget gitu. Padahal sebenarnya overdosis urea itu, overdosis nitrogen itu juga sebenarnya nggak terlalu bagus ya teman-teman, kalau terlalu over untuk nitrogennya. Nah, sebentar saya turun lagi, ini petakan paling bawah ini. Nah, ini tanpa pupuk urea aja atau tanpa pupuk kimia seperti ini ya teman-teman, hijau sudah semu hitam. Makanya sengaja saya kasih pupuk kimia lagi, karena menurut saya ini sudah cukup banget, perkembangannya sudah bagus ini. Nah, itu di bawah padinya sudah pada keluar buahnya nih. Nah, ini ya teman-teman. Dan itu yang di depan ada yang busuk pangkal batang. Nah, kalau busuk pangkal batang kayak gini ya teman-teman, dan terus tunasnya masih ada kayak gini, ini semprot aja pakai hidrogen peroksida. Videonya sudah saya buatkan dan sudah saya upload di channel saya juga. Silahkan dicari teman-teman, untuk penyakit ataupun hama porang. Nah, ini udah terakhir paling bawah, ini kondisinya cukup bagus semuanya. Enggak semua sih, tadi yang di atas itu, yang tengah, yang di bawah naungan itu kurang bagus. Cuma yang kalau naungannya sekitar 30-40% itu bagus.